Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ada kesempatan untuk baca buku, di mana saya punya buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, ya, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, yang dimana di dalam kitab ini, buku ini, itu menjelaskan tentang seperangkat pedoman terkait dengan tingkah laku warga Muhammadiyah, ya, tingkah laku yang seharusnya dimiliki oleh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita akan membaca di bagian pertama, ya, pendahuluan pemahaman. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islam menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa agama ini, Islam ini, tidak hanya bercerita tentang ibadah praktis saja, seperti sholat, puasa, seperti itu. Tidak, akan tetapi juga memiliki aturan yang lebih luas tentang kehidupan. Oleh karenanya penting bagi seluruh warga Muhammadiyah untuk mencerminkan kehidupan Islam yang sebagaimana dijelaskan dalam pedoman ini, gitu. Dimana di sini nanti akan menjelaskan bagaimana tingkah laku kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai anggota organisasi persyarikatan, sebagai anggota atau karyawan amal usaha, juga hal lainnya, gitu. Yang kedua, landasan dan sumber. Landasan dan sumber pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal atau baku dalam Muhammadiyah, seperti matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, khittah perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil keputusan tarikh. Di sini dijelaskan di bagian sumber ada dua pedoman penting, pedoman utama yang menjadi landasan dan sumber dari adanya buku ini, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ya, yang dimana diambil dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Yang bagian C, kepentingan. Bagaimana sih pentingnya buku ini, gitu kan? Apa sih kepentingannya, kenapa harus ada buku ini? Maka ini dijelaskan, yang dimana warga Muhammadiyah dewasa ini makin memerlukan pedoman kehidupan yang bersifat panduan dan pengayaan dalam menjalani berbagai kegiatan sehari-hari. Tuntutan ini didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi, antara lain yang pertama, kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari keyakinan hidup Islami dalam Muhammadiyah, yang menjadi amanat Tanwir Jakarta 1992, yang lebih merupakan konsep filosofis. Yang kedua, perubahan sosial politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat dan bangsa, serta mengaruhi kehidupan Muhammadiyah yang memerlukan pedoman bagi warga dan pimpinan persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan di tengah gelombang perubahan itu. Yang ketiga, perubahan alam pikiran yang cenderung
pragmatis atau berorientasi pada nilai-nilai guna semata, materialistis atau berorientasi pada kepentingan materi semata, hedonistis atau berorientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi, yang menumbuhkan budaya indrawi, ya, kebudayaan duniawi yang sekuler dalam kehidupan modern abad ke-20 yang disertai dengan gaya hidup modern memasuki era baru abad ke-21. Yang keempat, penetrasi budaya atau masuknya budaya asing secara meluas, dan multikulturalisme atau kebudayaan masyarakat dunia yang majemuk dan serba melintasi, yang dibawa oleh globalisasi atau proses hubungan sosial, ekonomi, politik, budaya yang membentuk tatanan sosial yang mendunia yang akan makin nyata dalam kehidupan bangsa. Yang kelima, perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor, yakni internal dan eksternal, yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas dari Muhammadiyah itu sendiri. Nah, inilah dia kepentingan dari hadirnya buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini. Ada beberapa hal yang menjadi tuntutan, yakni kepentingan dari putusan Tanwir atau Amanat Tanwir 1992, perubahan sosial politik, sehingga perubahan ini dapat mempengaruhi secara luas seluruh pola kehidupan seluruh bangsa rakyat Indonesia, apalagi juga seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah. Juga perubahan pemikiran yang cenderung pragmatis, hedonis, ya, materialistis, disertai dengan gaya hidup modern ini. Maka kalau tidak dibuat panduan ini, maka warga Muhammadiyah perlu adanya panduan ini sehingga dapat menetralisir daripada gaya hidup atau gaya pemikiran yang keliru atau gaya pemikiran yang salah, ya. Yang D, bagian D, sifat, yakni pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah memiliki beberapa sifat atau kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mengandung mengandung hal-hal pokok atau prinsip dan penting dalam bentuk acuan nilai dan norma. Yang kedua, bersifat pengayaan dalam arti memberi banyak khazanah yang membentuk keluhuran dan kemuliaan rohani dan tindakan, ya, kemuliaan rohani dan tindakan. Yang ketiga, aktual, yakni memiliki keterkaitan dengan tuntutan dan kepentingan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan arah bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keteladanan. Yang kelima, ideal, yakni dapat menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama. Yang keenam, rabbani, artinya mengandung ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat akhlaki yang membuahkan kesolehan. Yang ketujuh, taisir, yakni panduan yang mudah dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah. Ini dia sifatnya. Yang tujuan, terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik atau uswatun hasanah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang bagian